Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bayu bahwa tujuan dari presentasi saya ini hanya untuk refreshing, penyegaran, dan reminding, mengingat topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, karena menurut saya definisi tata laksana tidak hanya sekedar pengobatan. Tata laksana adalah suatu tindakan prosedural yang dilakukan sejak awal kita bertemu dengan pasien. Baik, saya lanjutkan. Patogenesis manifestasi klinis kusta, bagaimana mendiagnosisnya tadi seperti Dr. Bayu sudah katakan, tanda kardinal, dan karena kusta merupakan suatu the great imitator artinya dia bisa menyerupai berbagai penyakit kulit lain. Saya akan juga menampilkan beberapa gambaran penyakit kusta yang bisa menyerupai penyakit kulit lain, kemudian saya akan berbicara mengenai reaksi kusta, dan terakhir adalah pengobatan. Jadi itulah yang disebut dengan tata laksana kusta dan reaksi kusta. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, apa yang disebut dengan lepra atau kusta? Ya, lepra sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu lepros, yang artinya scaly. Scaly artinya sisik. Karena kita ketahui pada pasien kusta umumnya kulitnya kering dan dia bersisik. Sedangkan leper adalah pasien yang menderita kusta itu sendiri. Kemudian kalau dari kusta, itu berasal dari bahasa India kushta atau kushnati, yang artinya eaten away. Eaten away itu artinya seperti dimakan keseluruhannya. Karena pada beberapa kasus kelainan kulit pada kusta itu bisa mengenai hampir seluruh bagian tubuh dan bahkan bisa melibatkan berbagai organ lain. Jadi berdasarkan definisi, kusta atau lepra atau yang dikenal dengan penyakit Hansen adalah suatu penyakit infeksi granulomatosa kronik. Granulomatosa karena nanti kalau kita lakukan pengambilan biopsi kulit, kemudian kita periksa itu ada gambaran seperti granuloma. Granuloma itu seperti tuberkel, gerombolan-gerombolan. Nah, itu terjadi disebabkan karena dia infeksi bakteri yang dia intraseluler, dia hanya menyerang sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Nama penyebabnya adalah Mycobacterium leprae, oleh karena itu namanya adalah lepra atau kusta. Nah, Mycobacterium leprae ini terutama menyerang saraf tepi dan juga kulit. Dia tidak pernah menyerang susunan saraf pusat, atau kalaupun ada beberapa laporan itu sangat jarang sekali, tetapi umumnya dia menyerang saraf tepi dan kulit. Namun demikian, bakteri ini bisa menyerang hampir seluruh organ dan jaringan tubuh, misalnya saluran pernafasan, mata, tulang, dan organ-organ lain. Berdasarkan referensi dikatakan bahwa suatu saat nanti mungkin kusta bukan hanya sebagai suatu penyakit kulit, tetapi juga bisa menjadi suatu penyakit sistemik. Sedikit berbicara mengenai epidemiologi, tadi sudah disinggung oleh Dr. Bayu, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Brazil. Ini datanya saya tidak terlalu update di tahun 2019 bagaimana ini kondisi tahun 2017, tapi saya rasa sampai saat ini Indonesia juga masih menempati urutan ketiga. Jadi saya tidak tahu apakah ini suatu prestasi atau tidak. Ya, jadi ini masih peringkat ketiga. Tentu saja ini bukan prestasi ya. Jadi kita harus berusaha keras bekerja sama untuk menurunkan angka kejadian kusta baru di Indonesia. Nah, ini juga sedikit menyinggung, mungkin semua seluruh program pemegang program kusta sudah sangat memahami bahwa salah satu indikator keberhasilan dari program kusta di suatu negara adalah adanya kasus baru kusta dengan kejahatan tingkat 2. Nah, WHO menargetkan jumlahnya kurang dari 5%. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data dari WHO tahun 2017, Indonesia angka kasus baru cacat tingkat 2-nya masih 8,10%, artinya masih belum mencapai target. Nah, itu merupakan suatu tantangan atau challenge buat kita semua, tenaga medis, terutama pemegang program kusta, bagaimana menurunkan angka temuan kasus baru cacat tingkat 2 itu menjadi kurang dari 5%. Sekarang kita sedikit berbicara mengenai penyebabnya, bakteriologinya. Jadi sebelum tahun 1873 ini, seperti kita ketahui bersama bahwa kusta dianggap atau diduga merupakan suatu penyakit kutukan, suatu penyakit yang disebabkan karena hal-hal gaib, yang menyebabkan pasien-pasien kusta diisolasi, ya, dikarantina pada suatu daerah tertentu. Nah, sejak tahun 1873, yaitu seorang dokter dari Norwegia itu menemukan
penyebab kusta adalah bakteri. Nah, sejak ini diketahui bahwa kusta adalah suatu penyakit infeksi dan bukan merupakan suatu penyakit kutukan ataupun penyakit hal lain. Nah, bapak kusta ini adalah Gerhard Armauer Hansen. Oleh karena itu, tadi kusta atau lepra dinamakan dengan penyakit Hansen. Kalau kita lihat secara mikroskop elektron, ini adalah gambaran dari Mycobacterium leprae. Ini adalah penyebab kusta. Dia berbentuk batang, ujungnya membulat. Ini kalau kita lihat dari gambar mikroskop elektron, sifatnya tadi ya, dia batang, ujungnya sedikit melengkung, membulat, ukurannya sangat kecil. Dia kalau kita lakukan pemeriksaan gram, dia bersifat gram positif, lemah. Oleh karena itu, pewarnaan yang spesifik adalah menggunakan Ziehl-Neelsen. Nah, saya rasa dan mudah-mudahan seluruh puskesmas mampu melaksanakan pemeriksaan basil tahan asap ini dengan Ziehl-Neelsen. Dan nanti kita akan lihat ini, kita lihat kalau kita lihat di bawah mikroskop, bentuknya bisa solid atau bisa seperti fragmented ini atau granular. Oke. Nah, selanjutnya penyebab dari kusta atau Mycobacterium leprae ini dia tidak bisa dikultur di media buatan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dia pertumbuhannya dia hanya bersifat di dalam sel. Jadi tidak seperti Mycobacterium tuberculosis, tidak seperti penyebab penyakit tuberkulosis yang bisa dikultur di medium. Penyebab penyakit kusta tidak bisa dikultur. Dia hanya bisa diinokulasi di hewan yang namanya ini armadillo. Jadi harus di sel yang hidup. Waktu membelahnya lama, sekitar 10 sampai dengan 14 hari. Kalau dibandingkan dengan penyebab penyakit lain, misalnya bisul atau furunkel, waktu pembelahannya misalnya namanya Staphylococcus itu waktunya dalam waktu hanya beberapa jam. Tetapi kuman Mycobacterium leprae ini 10 sampai 14 hari. Oleh karena itu kenapa masa inkubasi dari penyakit kusta itu sangat lama ya, 2 sampai 5 tahun rata-rata, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan kenapa masa inkubasinya lama adalah waktu membelah dirinya juga cukup lama. Kemudian Mycobacterium leprae ini dia baik tumbuh pada suhu tubuh 20 sampai 30 derajat Celcius. Kalau kita ketahui bahwa suhu tubuh orang normal misalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, maka M. leprae ini dia tumbuh pada suhu tubuh 20-30 derajat Celcius, yaitu pada tempat-tempat tertentu, yaitu di kulit dan di saraf. Nah, itu salah satu alasan kenapa dia senang di kulit dan saraf, karena suhunya dingin, sedangkan bagian tubuh lain biasanya suhunya hangat. Manusia merupakan satu-satunya reservoir adalah yang bisa terinfeksi M. leprae. Tapi dia bisa dikultifikasi, dikembangkan M. leprae ini di beberapa hewan. Tadi misalnya di armadillo, kemudian di simpanse, di kera, dan kencing. Nah, kalau kita sedikit ya berbicara mengenai teori dulu supaya tergambar. Kalau kita lihat ini gambarannya tadi, kita lihat ini. Ini kalau lihat di bawah mikroskop kan gambarannya seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Kiat BTA nih kalau kita buat skemanya, dia terdiri dari kapsul, ada dinding selnya, ada membran sel, dan sitoplasma. Ini sedikit pengetahuan saja. Nah, di kapsul ini ada berbagai macam antigen. Antigen inilah yang nanti apabila dia masuk ke dalam tubuh, dia akan menyebabkan timbulnya respon imun. Respon imun yang akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kelainan kulit. Yang paling spesifik antigen pada M. leprae yang disebut dengan PGL1. Nah, apabila pasien-pasien kusta yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit daerah, dan kemudian di rumah sakit daerah tidak bisa dilakukan pendekatan diagnosis, kemudian dirujuk ke kami, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan PGL1 ini. Ya, kita akan periksa serologisnya. Apakah karena tidak semua pasien kusta gejalanya spesifik, gejalanya khas. Kadang-kadang tadi karena the great imitator, manifestasinya berbagai macam, bisa menyerupai penyakit lain.
kadang-kadang kita tidak mudah menegakkan diagnosis penyakit kusta. Oleh karena itu biasanya kalau kita sampai rumah sakit Sadikin, kita pada beberapa kasus kita lakukan pemeriksaan namanya PGL1 ini. Oke, nah sekarang bagaimana sih mekanismenya atau terjadinya penyakit kusta? Penyakit kusta itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, kemudian tadi sistem imun, dan juga sangat berperan adalah faktor lingkungan. Bagaimana faktor genetik berperan pada penyakit kusta? Ada yang disebut dengan kerentanan genetik, ya, kerentanan genetik. Jadi karena hanya pada orang-orang tertentu saja yang memiliki suatu protein tertentu namanya HLA, dia yang mempunyai risiko untuk mengalami kusta. Jadi buat mereka yang tidak mempunyai kerentanan genetik, walaupun kita kontak erat dan lama, kita tidak akan menderita kusta. Jadi untuk para pemegang program di puskesmas yang sering kontak dengan pasien kusta, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mempunyai gen yang rentan, maka kemungkinan tidak akan menderita kusta. Itu sudah dibuktikan oleh berbagai macam tenaga medis di berbagai rumah sakit swasta di dunia, di rumah sakit kusta maksud saya di dunia, termasuk dulu misalnya di rumah sakit Citanala, puluhan tahun dokter atau perawat yang merawat pasien kusta, tetapi mereka tidak menderita penyakit kusta. Jadi sekali lagi, HLA ini menentukan apakah seseorang itu bisa menderita kusta atau tidak, dan juga menentukan gejala klinis, apakah nanti tipe kering atau tipe basah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara penularannya? Terjadi secara lama, ya, jangka waktu lama, dan harus intimate. Intimate itu sangat erat gitu ya. Jadi misalnya pada household contact, pada orang-orang yang serumah dengan sumber penularan atau namanya indeks primer. Nah, itu penularannya bisa melalui inhalasi, ya, melalui droplet, atau juga bisa melalui kontak skin to skin kontak dengan kulit pasien kusta, kemudian di kulit kita mengalami suatu luka, misalnya erosi, itu bisa masuk. Sedangkan transmisi lain misalnya melalui darah, kemudian jarum karena tato, ataupun gigitan serangga itu masih belum dibuktikan secara jelas, walaupun katanya ada beberapa laporan, tetapi berbagai ahli di seluruh dunia masih belum mempercayai itu. Tadi sudah saya singgung bahwa masa inkubasinya lama, sekitar 2-5 tahun, tetapi ada juga bayi-bayi yang bisa mengalami kusta. Misalnya pada pasien-pasien berumur kurang dari 1 tahun, itu ada yang menderita kusta. Artinya tidak selalu minimal 2 tahun, tetapi ini adalah rata-ratanya saja. Nah, apabila kuman M. leprae tadi, penyebab kusta masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh kita itu mempunyai sistem imun. Ada yang disebut dengan pertahanan pertama, pertahanan kedua, dan pertahanan ketiga. Jadi sekali lagi bahwa salah satu mekanisme terjadinya kusta itu selain genetik adalah sistem imun. Pada pertahanan pertama biasanya yang dilakukan adalah dengan sawat fisik, misalnya kulit kita yang tebal, kemudian kita mengeluarkan keringat, itu bisa membunuh berbagai macam mikroorganisme. Ya, kemudian pertahanan kedua adalah adanya respon imun bawaan. Ini ada berbagai macam sel yang bisa menghancurkan BTA. Apabila pertahanan kedua ini gagal, maka kemudian masuk ke pertahanan ketiga. Ya, pertahanan ketiga itu tadi yang disebut ini dengan respon imun seluler atau respon imun humoral. Ya, nanti kalau misalnya kita periksa, kita akan temukan limfositnya, kemudian kalau kita akan periksa serologis nanti antibodinya banyak. Nah, mekanisme sistem imun ini yang menentukan apakah pasien kusta itu nanti akan berkembang menjadi kusta tipe tuberkuloid, pausibasiler, atau kalau di program kita namakan kusta tipe kering, atau dia akan menjadi kusta tipe basah atau lepromatosa atau multibasiler. Nah, sistem imun ini yang nanti menentukan. Nah, ini merupakan hal yang menjadi bagian utama dari presentasi saya sekarang, bagaimana manifestasi klinis, gejala klinis dari penyakit kusta. Tadi WHO membagi penyakit kusta berdasarkan jumlah kuman, ya, itu pausibasiler. Pausi artinya sedikit, sedangkan multibasiler artinya banyak. Ya, itu dibagi berdua, nanti hubungannya dengan pengobatan. Nanti makanya dikatakan pengobatan tipe PB dan MB, tipe kering dan tipe basah. Sedangkan untuk kami di rumah sakit biasanya selain membagi kusta berdasarkan tipe PB dan PB,
sesuai kriteria Ridley-Joplin, mungkin untuk para kepala puskesmas dokter, ini reminding saja, ini ada 5 tipe, yaitu tuberkuloid, borderline tuberkuloid, mid borderline, borderline lepromatus, dan lepromatus leprosi. Ini lebih detail. Nah, kalau kita lihat di sini, secara mikroskopik pada kusta tipe Bausi basiler, kita tidak akan menemukan kuman BTA secara mikroskopik. Walaupun kalau kita periksa lebih dalam lagi, tentu saja setiap pasien kusta itu mempunyai kuman ya BTA. Tetapi kalau kita lihat secara mikroskopik tidak ada. Karena untuk mendapatkan kuman melalui mikroskop itu minimal jumlahnya adalah 10⁴ atau 10.000. Kalau misalnya jumlahnya minimal 10.000, baru dia bisa tampak di bawah mikroskop. Nah, itu pada tipe kering biasanya kita tidak bisa menemukan kumannya, sedangkan pada tipe basah biasanya kumannya banyak. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana manifestasi klinisnya? Pada tipe kering atau tipe Bausi basiler, biasanya jumlah kelainan kulitnya terlokalisir dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pada tipe multibasiler biasanya kelainan kulitnya banyak, bersifat luas, generalisata. Sedangkan di antara tipe Bausi basiler dan multibasiler ada yang disebut dengan tipe borderline atau perbatasan. Nah, jumlah lesinya di antara sedikit dan banyak, jadi sedang-sedang. Nah, ini tadi yang sudah disinggung oleh Dr. Bayu, tanda utama kusta atau cardinal sign kusta. Yang pertama adalah adanya kelainan kulit, baik berupa bercak kemerahan, bercak berwarna putih, tetapi ciri khasnya adalah dia terjadi gangguan sensasi atau mati rasa. Walaupun pada pasien kusta tidak harus dia baal 100%. Kadang-kadang mungkin baalnya tidak terlalu jelas. Sekali lagi, kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus kusta yang atipikal atau tidak khas. Tanda kardinal kedua adalah ditemukannya penebalan saraf tepi. Nanti kita akan bicara detail mengenai penebalan saraf tepi. Yang ketiga adalah tanda kardinal kusta. Nah, kalau kita menemukan 1 dari 3 tanda kardinal ini, maka kita sudah bisa mendiagnosis seseorang itu kusta atau tidak. Sedangkan yang lain, gejala yang lain adalah misalnya ditemukan adanya kehilangan rambut alis atau disebut dengan madarosis dan penebalan dari cuping teling. Tanda-tanda yang lain adalah ini adalah madarosis dan ini adalah ginekomastia. Jadi pembesaran payudara pada laki-laki. Tadi karena M. leprae ini tidak hanya menyerang kulit dan saraf tepi, tetapi dia juga misalnya menginvasi testis. Nah, nanti kalau testisnya sudah terserang, terjadi gangguan hormonal, kemudian estrogennya meningkat, maka pasien kusta laki-laki bisa terjadi ginekomastia atau pembesaran dari payudara. Ini merupakan tanda-tanda lain dari penyakit kusta. Nah, ini adalah satu jurnal yang sudah kami publikasi di jurnal internasional. Ini jurnalnya bereputasi sangat baik. Ini kita laporkan adanya atrofi pada testis ya, pada testis dan manifestasi yang ditimbulkan akibat atrofi testis. Ini kita lihat ini pasien kami, pada pasien laki-laki ini payudaranya membesar, kemudian kita ukur ternyata testisnya mengecil. Ini salah satu manifestasi dari penyakit kusta. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis penyakit kusta? Tentu saja yang pertama adalah kita melakukan wawancara anamnesis yang baik. Ya, kita tanya apakah pasiennya pernah kontak dengan pasien kusta, dengan orang-orang yang mempunyai gejala kusta, apakah dia berasal dari endemik kusta dan sebagainya. Itu penting sekali. Selanjutnya kita lakukan berbagai macam pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik secara umum, kemudian pemeriksaan khusus kelainan kulit, dan pemeriksaan saraf tepi. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan bakteriologis. Ini tahapan yang kita lakukan. Pertama kita lakukan pemeriksaan kelainan kulit, kemudian kelainan saraf tepi, dan pemeriksaan bakteri. Pertama adalah pemeriksaan kelainan kulit. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang ini semuanya pasien kami ya. Ini adalah tipe tuberkuloid. Biasanya pada tipe tuberkuloid atau Bausi basiler biasanya jumlah kelainan kulitnya 1 ya, atau bisa juga beberapa berupa bercak berwarna putih dan adanya gangguan sensasi, bisa hipestesis sampai dengan anestesi. Jadi bisa terjadi gangguannya bisa mempunyai spektrum mulai dari yang sangat terasa sampai mungkin juga tidak terasa.
Ini juga tipe paucibaciller, tipe tuberkuloid, tipe kering, lesinya tunggal atau beberapa berupa hipopigmentasi. Kemudian jelas ya di sini seperti penyakit pityriasis alba atau balas bogo ya kalau orang Sunda bilang. Ini pada beberapa kasus terutama pada anak-anak mungkin saja gejala KUSA itu menyerupai balas bogo atau pityriasis alba. Kemudian yang berikutnya adalah tipe yang borderline ya, perbatasan ke arah tuberkuloid. Jumlah kelainan kulitnya biasanya kurang dari 5, dia batasnya tegas berupa bercak kemerahan yang menimbul ya seperti ini ya jumlahnya. Pada yang borderline tuberkuloid beberapa bisa seperti ini juga kasus kami borderline tuberkuloid, ini terjadi gangguan sensibilitas. Kemudian berikutnya adalah yang tipe mid borderline atau borderline, ini tipe yang pertengahan, ya tipe yang sangat tidak stabil. Karena nanti kalau misalnya dia terjadi reaksi bisa dia menjadi lebih baik, atau kalau misalnya daya tahan tubuhnya menurun bisa menjadi lebih berat, bisa ke arah KUSA tipe basah atau multibasiler. Ya, makanya dinamakannya kutanya dimorphos. Dimorphos itu dua bentuk, bisa ke arah tuberkuloid, bisa ke arah lepromatosa. Nah, gambarannya seperti cincin. Mungkin Bapak Ibu para dokter sekalian sering melihat kasus-kasus kelainan kulit pada KUSA dengan gambaran seperti ini yang disebut dengan lesi anular ya. Tepinya lebih jelas dibandingkan tengahnya. Tengahnya itu lebih pudar ya, seperti menyembuh bagian tengahnya. Tetapi sebenarnya ini semuanya adalah suatu kelainan kulit. Disebut dengan lesi anular. Ini adalah tipe pertengahan. Ini juga berbagai contoh kasus kami, ini lihat seperti cincin di wajah, di telapak tangan, di bokong. Ini semuanya tipe mid borderline. Ini di payudara, di punggung. Nah, ini juga satu kasus kami yang cukup unik, atipikal. Jadi, pasien ini berasal dari Indonesia bagian timur, kelainan kulitnya hanya satu di pipi kiri, hanya satu. Tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan bakteriologis, pemeriksaan BTA, kita temukan begitu banyak BTA. Ada yang berbentuk globus dan klam. Oleh karena itu, sekali lagi, pada tanda kardinal tidak semata-mata kita tergantung pada jumlah lesi. Nah, itu kadang-kadang mungkin yang menyebabkan salah satunya kenapa pada beberapa kasus kita under treatment. Jadi, pengobatannya tidak tepat. Harusnya kalau kita temukan kuman yang banyak ini, maka pengobatannya kita berikan tipe multibasiler, meskipun jumlah lesi kulitnya hanya satu. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin kalau misalnya pada beberapa puskesmas yang tidak bisa melakukan pemeriksaan BTA, menemukan kasus seperti ini hanya satu di wajah, pemberiannya adalah tipe PB yang 6 bulan. Padahal itu substandar, harusnya kita memberikan yang multibasiler. Ini berikutnya adalah tipe yang borderline lepromatosa, tipe perbatasan tapi ke arah tipe MB multibasilar. Ini lesinya banyak, cukup banyak, ya. Batasnya ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Ini juga pasien kusta kami, kita lakukan pemeriksaan, ini kita temukan banyak sekali BTA, Ini juga kasus kami. Nah, ini kalau ini gambarannya kecil-kecil ya, lesinya kecil-kecil, batasnya tidak tegas, bahkan seperti diffuse, seperti kulit normal. Tapi setelah kita lihat tadi, ternyata ada penebalan pada cuping telinganya. Nah, itu hati-hati. Apabila kita temukan kasus-kasus seperti ini, maka kita mencurigai adalah kasus KUSA tipe multibasiler. Kelainan kulitnya sewarna kulit kecil-kecil, tetapi ada gejala lain ya, misalnya penebalan cuping telinga, dan juga adanya madarosis, kerontokan pada alis. Ini juga, nah ini adalah tipe lepromatos leprosi. Coba kalau kita lihat ini gambaran klinisnya sangat tidak khas, ya. Ini seperti bercak kemerahan atau kecoklatan, batasnya tidak tegas, tetapi ada gejala tambahan, misalnya adanya penebalan pada cuping telinga atau infiltrat. Ini juga kasus-kasus kami, kita lihat gambarannya tidak khas, tetapi ada gejala tambahan seperti misalnya madarosis seperti ini. Ini juga kasus kami. Nah, ini mulai terjadi lipatan-lipatan pada kulit wajah atau infiltrat pada kulit wajah yang kalau misalnya kita biarkan, atau tadi dokter Bayu istilahnya neglected, dibiarkan saja, tidak kita lakukan tata laksana yang baik, maka lama-lama dia akan berubah menjadi facies leonina, seperti mukanya seperti
singa, lion. Ini juga kasus kami, gambarannya sangat tidak. Ini yang disebut dengan bersisik, squama. Tadi arti dari kata lepra, artinya scaly, bersisik. Karena memang umumnya pasien kusta itu karena terjadi gangguan dari saraf tepi, salah satunya adalah saraf otonom, sehingga kelenjar keringatnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga kulitnya menjadi kering, bersisik. Itu yang disebut dengan bersisik atau scaly. Itu dari kata lepra tadi. Ini juga kasus kami, kita temukan BTE dalam jumlah banyak, lesinya sangat diffuse, ada madarosis, dan mukanya sangat tas-tas. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini yang disebut dengan facies leonina, ya, seperti lion, seperti singa. Itu disebabkan karena infiltrat yang sangat menebal di bagian wajah, sehingga kulit wajahnya seperti berlipat-lipat. Nah, ini selanjutnya saya akan memberikan berbagai macam kelainan kulit pada kusta, tetapi bisa menyerupai penyakit kulit lain. Nah, mungkin bisa ditebak ya, kira-kira ini kalau kita lihat, kalau kita tidak anamnesis, kalau hanya berdasarkan kelainan kulit, kira-kira ini penyakitnya apa? Kira-kira apa ya ini? Kalau hanya berupa seperti ini, bercak berwarna putih, bersisik. Ya, ini seperti panu atau pityriasis versicolor. Padahal ini adalah pasien kusta, pasien kami ya. Ini kalau kita tidak melakukan anamnesis, pemeriksaan secara detail, kita tidak memeriksa saraf tepi, kita tidak memeriksa gangguan sensibilitas, pakai kapas, pakai jarum, pakai air hangat, ini kemungkinan kita anggap ini suatu penyakit panu biasa, padahal ini adalah suatu penyakit kusta. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Kalau pada anak-anak, kemudian ada keluhan bercak putih, berbatas tidak tegas, kemungkinan diagnosis kita apa? Kalau kita hanya berdasarkan kelainan kulit ini saja, kita tidak melakukan anamnesis yang lengkap, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, ini kita duga sebagai tadi pityriasis alba atau balas bogo. Seperti itu. Kemudian, nah kalau ini kira-kira seperti apa ya? Ada kelainan kulit, kemudian pinggirnya lebih aktif, bagian tengahnya lebih seperti kulit normal. Mungkin kalau dokter-dokter di puskesmas ini mungkin menganggap kalau tidak kita lakukan pemeriksaan secara detail, mungkin kita menganggap suatu penyakit jamur, tinea corporis, dermatofitosis, seperti itu. Nah kalau ini bercak putih sedikit berbatas tegas, ya hanya beberapa saja jumlahnya. Mungkin kita bisa diagnosis banding atau kita curigai ini suatu penyakit vitiligo, ya, penyakit kulit lain. Padahal ini adalah penyakit kusta. Atau seperti ini seperti kayak ada seperti kayak benjolan-benjolan, lunak. Kalau berdasarkan ini mungkin kita diagnosis pasiennya furunkel atau bisul. Padahal ini adalah suatu pasien kusta. Itu. Atau seperti ini, hanya terjadi di wajah, kemerahan, mungkin kita menduga ini adalah suatu penyakit erysipelas. Erysipelas adalah salah satu penyakit infeksi bakteri oleh Streptococcus, bisa juga Staphylococcus, ya, yang gejalanya kemerahan, ya, pada lokasi wajah ataupun tungkai. Tapi biasanya dia terasa nyeri. Nah, ini juga merupakan pasien kusta kami. Atau gambarannya seperti ini. Seperti bercak kemerahan di tangan, ya. Ini mungkin kalau kita duga bisa seperti penyakit eksim, ya, penyakit eksim. Padahal adalah suatu penyakit kusta, ya, menyerupai penyakit dermatitis kontak. Atau seperti ini. Kalau kita lihat gambar seperti, kalau kita tidak tanya atau kita tidak lakukan pemeriksaan, mungkin seperti urtikaria, seperti biduran, ya. Padahal ini adalah suatu penyakit kusta, ya. Penyakit kusta yang menyerupai urtikaria. Atau seperti ini, dia bulat, ya, sewarna kulit gitu. Nah, ini menyerupai istilah kita, mungkin ini tidak terlalu familiar untuk para petugas di puskesmas. Ini namanya granuloma annulare. Ini juga pasien-pasien kami. Ini seperti kalau istilah kami ini seperti erythema annulare centrifugum. Ya, jadi bulat-bulat seperti cincin banyak, kemudian dia meluas. Ini adalah penyakit kusta pasien kami. Seperti ini. Jadi manifestasi penyakit kusta begitu banyak
begitu bervariasi, spektrumnya sangat luas. Nah, kadang-kadang kita miss untuk mendiagnosisnya, kadang-kadang kita luput mendiagnosisnya. Ini adalah bentuk gejala penyakit kusta seperti sarkoma kaposi, yaitu suatu tumor ya, tumor pembuluh darah, biasanya pada penyakit HIV. Tetapi ini bukan, ini terjadi pada pasien kusta. Seperti itu. Atau gambarannya seperti ini, ya, sewarna kulit, beruntus-beruntus, ini adalah suatu penyakit namanya pityriasis rosea. Atau seperti ini, benjolan-benjolan ya, sewarna kulit, ini adalah penyakit kusta, tetapi dia namanya bisa menyerupai neurofibromatosis, seperti tumor akibat penebalan sel-sel saraf. Atau seperti ini, ya, sisiknya sangat tebal ke seluruh tubuh. Ini seperti namanya psoriasis vulgaris. Nah, ini juga salah satu kasus kami yang sudah kami publikasikan di jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau kita tadi seperti Dr. Bayu katakan bahwa banyak sekali kasus-kasus kita tuh yang neglected. Jadi kalau kita publikasi di jurnal-jurnal internasional itu laku karena orang lain tuh belum tentu punya banyak kasus seperti kita. Ya, dan itu membuat pengetahuan kepada banyak orang. Atau seperti ini ya, adanya borok di wajah ulkus, ini yang disebut dengan Sweet syndrome, menyerupai Sweet syndrome. Nah, seperti ini adalah penyakit kasus kusta kami, dia seperti apa ya, lepuh-lepuh berisi cairan pada beberapa tempat, kemudian dia pecah menimbulkan luka atau ulkus, atau menyerupai ini limfoma, keganasan pada sel T. Tetapi ini bukan, ini adalah pasien kusta. Nah, tadi demikianlah berbagai macam kelainan kulit pada kusta yang bisa menyerupai berbagai penyakit kulit lain. Sekarang kita berpindah bagaimana cara pemeriksaan saraf tepi, karena pemeriksaan saraf tepi merupakan salah satu tanda kardinal penyakit kusta. Seluruh dokter puskesmas ataupun petugas pemegang program kusta itu harus mampu melakukan pemeriksaan saraf tepi untuk menegakkan diagnosis kusta, karena itu merupakan tanda utama. Kalau kita tidak mampu, nanti kita miss. Biasanya pemeriksaannya pada beberapa saraf tertentu seperti saraf auricularis magnus yang terdapat di leher, saraf ulnaris, kemudian saraf peroneus communis yang ada di belakang lipatan lutut, dan saraf tibialis posterior yang ada di mata kaki sebelah dalam biasanya. Kita akan coba membahas bagaimana pemeriksaan masing-masing saraf ini. Yang pertama adalah pemeriksaan auricularis magnus. Jadi saraf auricularis magnus itu dia melintasi namanya musculus, ini otot sternocleidomastoideus. Jadi kalau kita mau periksa, pasiennya diminta untuk menengok kiri atau menengok kanan secara maksimal, namanya hiperekstensi. Nanti kita akan temukan musculus sternocleidomastoideus. Nah, nervus auricularis magnus dia akan melintas pada sepertiga proksimal atas. Jadi kalau muskulusnya, nah, nervus auricularis magnus ini dia akan melintas, dia dari dalam, kemudian dia keluar melintas menuju ke arah telinga. Ini adalah letak dari saraf auricularis magnus. Pada beberapa kasus kusta, tanpa kita lakukan palpasi, itu biasanya secara inspeksi, secara hanya kita melihat saja, kita akan temukan pembesaran dari nervus auricularis magnus. Itu mungkin untuk kasus-kasus yang berat. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan nervus ulnaris. Nah, bagaimana cara memeriksa nervus ulnaris? Nervus ulnaris itu terletak di dalam sulcus ulnarius. Nah, sulcus ulnarius itu terletak di antara olecranon itu ujung dari siku kita, dan namanya epicondylus medialis. Nah, ini ya. Jadi ada sulcus ulnarius itu dia terletak di antara olecranon dan epicondylus medialis. Nah, saraf ulnaris itu terletak di dalam sulcus ini, terdapat di lekukan ini. Jadi kalau kita mau periksa, kita harus temukan dulu olecranon ujung siku, kemudian ada benjolan namanya epicondylus, baru kita cari sulcusnya dan baru kita raba nervus ulnarisnya. Nah, mungkin kalau untuk pemeriksaan, mungkin suatu saat kalau pandemi ini sudah berakhir perlu dilakukan workshop ya, jadi langsung kita melakukan dengan pasien ya keterampilan ini. Kemudian yang ketiga adalah nervus peroneus communis. Nah, peroneus communis ini pertama kita lakukan pemeriksaan pada daerah tungkai bawah,
Dia terletak sekitar 1 cm di belakang dari kaput fibula. Dari kaput fibula itu tulang apa ya? Tulang apa istilahnya kalau bahasa Indonesia ya? Kaput fibula tulang kering, Pak ya. Nah, ini letak perineus communis. Ini terletak di belakang dan bawah 1 cm kira-kira dari namanya kaput fibula. Nah, ini kita raba ke belakang 1 cm ke belakang dan ke bawah. Itu akan kita temukan, apakah kita nilai apakah terdapat pembesaran atau tidak. Kalau misalnya terdapat pembesaran, kita nilai apakah dia terabanya keras atau konsistensinya kenyal, kemudian dia disertai nyeri atau tidak. Kalau nyeri berarti ada suatu neuritis. Seperti itu. Yang terakhir adalah saraf tibialis posterior. Nah, itu letaknya di sekitar bagian belakang dari mata kaki, bagian dalam, ya. Itu namanya nervus tibialis posterior. Malleolus medialis kalau istilah kedokterannya, ya. Nah, terakhir adalah untuk menegakkan diagnosis kusta, kita melakukan pemeriksaan bakteri, basil tahan asam atau bakteri tahan asam BTA. Nah, bagaimana caranya? Mungkin semuanya sudah sangat familiar dan mungkin sebagian sudah sering melakukan. Apabila terdapat lesi kulit, maka pengambilannya minimal di 3 tempat, yaitu pada lesi kulitnya itu sendiri, lesi kulit yang aktif, dan di kedua cuping telinga kanan, cuping telinga kiri. Kalau misalnya pasiennya tidak mempunyai lesi kulit, kadang-kadang pada beberapa kasus, atau kita ingin melakukan pemeriksaan pada nara kontak, itu kan pada nara kontak juga misalnya pada satu rumah kita temukan pasien kusta tipe basah, tipe LL. Tentu saja kita perlu lakukan pemeriksaan kepada nara kontak. Nah, pemeriksaan nara kontak kan juga selain pemeriksaan adanya kelainan kulit, apakah ada pembesaran saraf, tapi kita juga lakukan pemeriksaan BTA. Nah, pada nara kontak yang tidak mempunyai kelainan kulit, selain pada cuping telinga dan cuping telinga kanan dan kiri, itu bisa kita ambil dari daerah punggung tangan atau bagian lutut bagian atas. Itu pemeriksaan BTA. Nah, tadi demikian mengenai kusta. Sekarang kita beralih ke reaksi kusta. Untuk tata laksana pengobatan akan dijelaskan pada bagian akhir presentasi saya. Reaksi kusta adalah suatu episode akut pada perjalanan penyakit kusta yang kronik. Jadi kita tahu tadi bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang kronik, berlangsung lama. Tetapi pada periode-periode tertentu, pasien kusta itu bisa mengalami suatu reaksi. Tadi Dr. Bayu mengatakan suatu it reaction, ya, suatu akut. Nah, reaksi kusta ini terjadi pada kalau berdasarkan literatur itu 30-50%. Itu juga berdasarkan penelitian kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi tidak semuanya pasien kusta akan mengalami reaksi kusta. Jadi sekitar 30%-50%. Tadi tergantung dari sistem imunnya, ya, perubahan sistem imun. Reaksi kusta ini bisa terjadi sebelum, selama maupun sesudah pengobatan. Ya, bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu dikatakan bahwa masalah yang terjadi pada pasien kusta adalah kalau kasus kustanya sendiri kalau sudah diberikan terapi secara lengkap, misalnya tipe Pauci basilar 6 bulan, tipe multibasilar 12 bulan selesai. Tetapi sekarang masalahnya adalah pada reaksi kustanya, karena reaksi kusta bisa terjadi bertahun-tahun, bahkan ada 10 tahun setelah penyakitnya selesai diobati, dan itu menjadi masalah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa reaksi kusta bisa terjadi pada 30-50% pasien kusta, dan perlu kita ketahui faktor pencetusnya. Nah, kadang-kadang kita tidak terlalu aware, tidak terlalu perhatian dengan faktor pencetus dari reaksi kusta terjadi pada pasien kita. Kita hanya concern, kita hanya konsentrasi untuk mengobati saja. Padahal kalau dengan hanya pengobatan, tetapi faktor pencetusnya tidak kita eliminasi, tentu saja reaksi kustanya akan on and off. Ya, dia akan rekurensi terus. Oleh karena itu kita perlu tahu dan paham apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya faktor pencetus reaksi. Misalnya pemberian obat MDT itu pada awal-awal juga bisa menjadi faktor pencetus, karena dengan memberikan obat banyak kuman yang hancur, rusak, kemudian antigennya tadi keluar, antigen tadi misalnya PGL1-nya, maka antigennya akan menimbulkan suatu reaksi hipersensitivitas, ya, baik pada reaksi reversal nanti ataupun pada ENF. Faktor pencetus lain adalah adanya stres, baik stres fisik, kelelahan, kecapean, atau stres psikis yang juga sering terjadi pada pasien kusta. Faktor pencetus lain adalah adanya infeksi vokal, misalnya ada infeksi pada gigi, pada telinga, hidung, tenggorok, dan lain-lain. Itu juga merupakan
faktor-faktor yang perlu kita cari pada pasien kusta. Jadi sekali lagi, dalam melakukan tata laksana reaksi kusta tidak melulu hanya memberikan pengobatan, tetapi kita harus benar-benar mencari faktor apa yang menyebabkan pasien ini mengalami reaksi, kemudian baru kita lakukan tata laksana secara komprehensif. Kita eliminasi kalau ada infeksi vokal, tentu saja kita berikan terapi dengan antibiotik misalnya. Kalau misalnya dia kelelahan, kita edukasi untuk pasiennya beristirahat. Kalau psikologisnya berat, mungkin perlu kita konsul ke bagian jiwa. Itu yang sering kita juga lakukan pada pasien-pasien kami yang memang penyakitnya, reaksinya tuh hilang timbul, ya sering sekali. Itu beberapa kasus kita konsulkan ke bagian jiwa, dan ternyata memang pada pasien saya itu banyak yang mengalami depresi karena penyakitnya, dia merasa penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah ini jadi seperti lingkaran setan, ya. Reaksinya bisa hilang timbul, penyebabnya salah satunya adalah psikis, tapi psikisnya tidak diobati, dia akan terus-menerus berlangsung. Reaksi kustanya ada dua tipe, tadi sudah dijelaskan. Reaksi tipe 1 yang disebut dengan reaksi reversal, dan tipe 2 namanya ENL atau erythema nodosum leprosum. Untuk reaksi reversal, masing-masing nanti dibagi berdasarkan derajat keparahannya adalah ringan dan berat. Untuk reaksi reversal biasanya gejalanya adalah terjadi aktivasi dari kelainan kulit yang sebelumnya sudah tenang. Misalnya sebelumnya gambarannya hanya bercak kemerahan saja atau makul eritem, kemudian dengan adanya reaksi reversal, maka kelainan kulitnya menjadi lebih menebal, lebih merah. Seperti ini contohnya. Pada kasus ini sebelumnya dia tidak menimbul menebal seperti ini, sebelumnya datar saja, tetapi karena ada faktor pencetus kemudian terjadi reaksi reversal. Kemudian yang reaksi kedua adalah ENL, namanya juga ENL, artinya erythema nodosum leprosum. Adanya nodul-nodul, benjolan-benjolan. Kalau kita lakukan perabaan, ini biasanya nodul eritem ini atau benjolan kemerahan ini dia akan teraba atau terasa nyeri. Seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan pengalaman kami dan pengamatan kami, reaksi kusta itu tidak hanya berupa reaksi reversal dan ENL saja, terutama tipe 2, itu bentuknya tidak hanya ENL saja. Kita menemukan banyak reaksi kusta dengan manifestasi yang lain. Namanya mungkin tidak terlalu familiar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang disebut dengan vaskulonekrotikan. Jadi seperti kulitnya itu seperti borok-borok, ya, borok-borok. Itu namanya vaskulonekrotikan. Itu merupakan salah satu manifestasi dari reaksi kusta tipe 2. Atau ada fenomena Lucio. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa fenomena Lucio itu hanya terjadi pada pasien-pasien kusta yang terdapat di negara-negara Meksiko atau Amerika Latin. Ternyata berdasarkan sharing kami di berbagai macam rumah sakit, di beberapa rumah sakit di Indonesia, seperti di Rumah Sakit Cipto Jakarta, di Rumah Sakit Sarjito UGM, kemudian Sutomo Surabaya, ternyata reaksi tipe fenomena Lucio ini sudah dialami oleh beberapa pasien Indonesia. Kemudian ada juga yang berupa bentuk-bentuk lain, misalnya erythema multiforme atau Sweet syndrome. Nah ini tadi kalau berdasarkan jenisnya, untuk reaksi kusta tipe 1 biasanya lebih sering terjadi pada kusta tipe paucibaciller, ya bisa terjadi pada kusta multibaciller, misalnya yang tadi pada tipe mid borderline ataupun borderline lepromatose. Sedangkan kusta tipe 2 dia hanya terjadi pada kusta tipe basah atau multibaciller, yaitu tipe LL seringnya, tapi bisa juga terjadi pada tipe BL. Kapan timbulnya? Reaksi kusta tipe 1 biasanya timbul segera tadi setelah pengobatan, sedangkan tipe NL biasanya rata-rata lebih kurang terjadi 6 bulan setelah pengobatan. Untuk reaksi reversal biasanya gejala umumnya ringan, kalau untuk reaksi kusta tipe 2 bisa ringan sampai dengan berat. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kelainan kulitnya kalau pada reaksi tipe 1 dia bercak kulitnya menjadi lebih merah, bengkak, menjadi berkilat, dan terasa hangat, sedangkan pada reaksi kusta tipe 2 akan timbul nodul kemerahan, ya, benjolan kemerahan yang terasa nyeri. Nah, kemudian bagaimana dengan keterlibatan saraf? Biasanya kalau pada reaksi kusta tipe 1 biasanya sering, ya, terjadinya neuritis, sedangkan pada ENL biasanya relatif lebih jarang, tapi bisa saja terjadi. Kemudian pada reaksi kusta tipe 1, reaksi reversal biasanya sering terjadi bengkak, edema pada anggota gerak, ya, pada punggung tangan ataupun punggung kaki. Biasanya pada reaksi kusta tipe 2 tidak. Kemudian bisa juga terjadi peradangan pada mata atau labes palmus, atau peradangan pada organ-organ lain. Nah, tadi berdasarkan derajat keparahannya,
itu dibagi menjadi ringan dan berat. Nanti ini untuk menentukan jenis pengobatannya. Nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, reaksi reversal biasanya sering terjadi pada pusat tipe borderline. Dia akan ada perbaikan imunitas seluler, gejalanya demam, pembengkakan pada kulit, bisa disertai neuritis atau nyeritan pada saraf. Sedangkan untuk ENL, dia sering terjadi pada pusat tipe MB, terutama ENL bisa terjadi pada pusat tipe BL, disebabkan karena imun kompleks. Gejalanya tadi ada benjolan-benjolan, ada demam, dan nyeri sendi, dan lain sebagainya. Nah ini gambar-gambarnya untuk reaksi reversal seperti ini. Kelainan kulitnya tadinya tidak menimbul, kemudian dia menjadi menimbul. Ini mungkin reaksi reversal bisa disertai dengan gejala gejala sistemik, demam, malaise, dan lain sebagainya. Ini juga contoh pasien kami reaksi reversal di wajah. Ini juga pasien kami reaksi reversal gambarannya di ulkus kalau derajatnya berat. Yang kedua adalah bentuk ENL seperti benjolan-benjolan. Untuk ENL memang harus palpasi, harus dipegang ya untuk mengetahui, karena kalau namanya nodul itu biasanya dia harus kita jepit, kayak kita pencet ya kelainan kulitnya. Biasanya walaupun tampaknya seperti kecil dari luar, tetapi kalau kita jepit, kita pijat itu bagian dalamnya itu lebih besar. Itu kriteria dari nodul dan biasanya terasa nyeri. Ini juga gambaran ENL. Ini juga pasien-pasien kami yang mengalami ENL. Nah ini adalah juga contoh publikasi kami yang sudah masuk ke jurnal internasional. Ini gambarannya sekali lagi, gambaran reaksi kusta tipe 2 itu tidak hanya berupa ENL, nodul-nodul, tapi ada yang namanya reactive perforating leprosy, ada yang namanya erythema multimorph reaction, Sweet syndrome, dan lain sebagainya. Nah contohnya adalah seperti ini. Ini kalau mungkin untuk beberapa klinisi, termasuk dokter kulit sendiri pun tidak semuanya mengetahui bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari reaksi kusta tipe 2. Kita lihat gambarannya itu seperti kulitnya diperforating, seperti dilubang-lubangi, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk reaksi kusta tipe 2. Nah, sekarang saya walaupun ini tidak termasuk agenda kita, tapi saya sedikit akan berbicara mengenai kecacatan, karena ini cukup penting hubungannya tadi dengan target dari program kusta, ya, bahwa kita harus mencapai target ditemukannya kecacatan pada kasus baru itu kurang dari 5%, sedangkan kita masih di atas 5%. Kenapa sih bisa terjadi kecacatan pada pasien kusta? Dan bahkan masalah yang terjadi pada pasien kusta itu bukan karena penyakit kustanya, tetapi sequelnya, kecacatan yang diakibatkan kustanya. Karena kalau misalnya sudah terjadi kecacatan, kalau penyakit kustanya bisa disembuhkan, tetapi kalau kecacatannya relatif sulit, apalagi kalau sudah terjadi gangguan bentuk. Kecacatan pada kusta itu disebabkan karena tadi kerusakan saraf. Seperti sudah dijelaskan bahwa saraf tepi merupakan target organ dari Mycobacterium leprae. Mekanismenya bisa karena adanya infiltrasi masuknya kuman masuk saraf tepi, atau bisa disebabkan karena reaksi kusta. Nah, makanya tadi kita bicara reaksi kusta karena penting nanti ya, karena reaksi kusta ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kecacatan. Kemudian tadi neuropati atau penyebab kecacatan itu disebabkan karena adanya gangguan pada saraf sensoris, tadi anestesi, kemudian adanya gangguan pada saraf motorik, kemudian otonom ya. Sensoris tadi menyebabkan pasiennya hipestesi, motoris menyebabkan kelemahan, otonom tadi kelenjar keringatnya tidak berfungsi sehingga kulitnya kering. Nah, semua hal-hal ini akan menyebabkan suatu kondisi yang menjadi cikal bakal terjadinya kecacatan, misalnya kulit kering, terjadinya borok-borok, terjadinya luka-luka kecil, visura, garis-garis ya pada telapak kaki, atau nanti bisa menyebabkan infeksi sekunder. Hal-hal ini akan menyebabkan terjadi kecacatan. Nanti kecacatan dibagi menjadi kecacatan primer, itu akibat langsung dari kerusakan saraf. Manifestasinya berupa tadi gangguan sensoris, baal, adanya claw hand atau tangan kiting atau kulit kering, itu adalah kecacatan primer. Sedangkan kecacatan sekunder akibat dari kecacatan primer, kalau tidak ditata laksana dengan baik atau sedini mungkin, maka dia akan menyebabkan terjadinya ulkus atau borok, kemudian terjadinya kontraktur. Berikut adalah gambaran-gambarannya. Kecacatan ini biasa terjadi pada tangan,
pada mata, tangan, dan kaki. Jadi kecacatan pada kusta biasanya fokusnya hanya pada mata, tangan, dan kaki. Ini salah satu bentuk manifestasi kecacatan, yaitu lack of thalamus, sehingga pasiennya tidak mampu menutup mata. Jadi yang terjadi kelainan adalah mata kanan pada pasien ini. Dia tidak mampu karena terjadi kelemahan pada otot di sekitar mata. Kemudian ini clawing, ya. Jadi kelemahan pada jari-jari, otot-otot jari pada pasien ini sehingga dia tidak mampu melakukan kontraksi, jadi tidak lurus, jadi seperti lunglai pada jari-jarinya. Ini claw hand. Ini juga claw hand. Nanti beda dengan kontraktur. Kalau claw hand, misalnya tadi, ini kalau kita lakukan manipulasi, kita bantu dengan memberikan kita bantu untuk meluruskan pada claw hand, itu kita masih bisa luruskan tangannya. Nah, tetapi pada kontraktur itu sudah terjadi fibrosis, sudah terjadi penumpukan jaringan ikat, sehingga untuk tata laksananya harus dilakukan tindakan bedah atau operasi. Nah, tentu saja kita harus menghindari terjadinya kecacatan berupa kontraktur ini. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi kenapa kita harus mendeteksi kusta sejak awal agar pasien kusta jangan sampai jatuh kecacatan baru kita lakukan treatment karena tata laksananya menjadi lebih kompleks, lebih complicated. Ini juga salah satu bentuk kontraktur, gambaran kontraktur. Ini atrofi otot, jadi otot-otot tangannya menjadi mengecil, atrofi, karena M. leprae juga bisa menyerang otot. Ini pseudomutilasi. Pseudomutilasi itu jari-jarinya seperti buntung, padahal dia bukan buntung, ya. Namanya disebut pseudomutilasi, beda dengan mutilasi sesungguhnya. Kalau mutilasi itu kan copot ya jarinya, tetapi pada pasien kusta bukan copot mutilasi, tapi pseudomutilasi. Apa tanda pseudomutilasi? Pada bagian ujungnya masih kita temukan kuku. Itu pseudomutilasi. Ini terjadi karena infeksi atau infiltrasi masuknya kuman ke dalam tulang. Jadi terjadi resorpsi penyerapan tulang, jadi tulang-tulangnya memendek. Tetapi kalau kita periksa, ketiga ruas jarinya masih utuh. Itu disebut dengan pseudomutilasi. Berbeda dengan mutilasi. Kalau mutilasi berarti misalnya ruas jari yang paling ujungnya copot. Nah, kita tidak akan temukan kuku. Tapi kalau pada pasien kusta kita akan temukan kuku. Itu disebut dengan pseudomutilasi. Kemudian kecacatan selanjutnya adalah claw tooth. Claw tooth itu seperti tadi claw hand, seperti kiting pada jari tangan, tetapi kali ini pada jari kaki karena kelemahan dari otot-otot jari kaki. Ini juga contoh claw tooth. Kemudian ada disebut dengan drop foot. Ya, drop foot itu jadi kakinya lemah, dia tidak mampu mengangkat, ada kelemahan ya pada nervus yang mempersarafinya. Bagaimana mengetahuinya? Biasanya pasiennya seperti kalau berjalan, dia harus seperti orang naik tangga. Padahal dia berjalan pada lantai yang lurus, tapi kalau ingin berjalan harus diangkat dulu pahanya baru berjalan. Itu salah satu gejala drop foot. Ini beberapa asisten saya yang sekarang sedang menjalani pendidikan spesialis di bagian kulit di FK4, kadang-kadang tidak terlalu aware. Pasien datang dari luar ruangan ke ruang pemeriksa, udah tahu jalannya seperti itu, tetapi tidak didiagnosis, dianggapnya itu bukan bagian dari penyakit kusta. Jadi kalau ada pasien yang jalannya seperti istilahnya stepping gait, seperti menaiki anak tangga, tetapi pada lantai yang normal, itu kemungkinan salah satu bentuk manifestasi kecacatan pada kusta, namanya drop foot. Kemudian bentuk kecacatan lain adalah ulcus trophicum. Ya, adanya ulcus pada telapak kaki ini disebabkan karena adanya gangguan sensoris tadi, pasiennya tidak merasakan apa-apa, ya, ini disebut dengan stocking anestesi karena tidak merasakan nyeri, jadi dia menginjak benda-benda tajam, itu tidak terasa, akhirnya dia akan menyebabkan luka. Ini yang disebut dengan ulcus trophicum. Ini juga ulcus trophicum pada beberapa pasien kami. Kita pernah melakukan penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau kita lihat kecacatan pada tangan yang paling sering adalah kontraktur, kemudian claw hand, atrofi, pseudomutilasi, dan ulcus. Ya, nah diusahakan jangan sampai pasien datang sudah mengalami kecacatan seperti ini. Ini kalau pada kaki, ya. Pada kaki yang paling sering ada ulcus, ya, nomor 2, ulcus dan pseudomutilasi itu sering, kemudian kontraktur, drop foot, dan claw tooth. Nah, ini adalah bagian akhir dari presentasi saya, yaitu mengenai pengobatannya atau tata laksananya, ya. Jadi sekali lagi tata laksana untuk kusta dan reaksi kusta itu harus dari awal. Kita harus melakukan penemuan pasien kusta secara dini. Jadi jangan sampai pasien kusta datang sudah terjadi kecacatan, artinya tata laksananya tidak maksimal.
Oleh karena itu nanti di belakang-belakang bagaimana kita melakukan penemuan dini pasien, kemudian kalau kita sudah temukan, sudah kita diagnosis, kita lakukan pengobatan secara adekuat, kemudian kita selalu melakukan pemeriksaan rutin saraf tepi, kemudian deteksi dini terjadinya reaksi kusta, karena reaksi kusta bisa menyebabkan kecacatan, jadi harus kita deteksi secara dini. Kemudian kita harus memberikan tata laksana reaksi kusta yang tepat. Istirahat latihan juga termasuk salah satu tata laksana, perawatan diri, dan terakhir kerjasama. Kita bahas sedikit satu-satu. Ini tentunya kegiatan surveillance ini di puskesmas sudah berjalan dengan baik ya dari dinas kesehatan baik provinsi, kabupaten juga ya melakukan temuan dini baik secara pasif maupun secara aktif. Tentu saja dengan situasi pandemik ini kegiatan secara aktif mungkin menjadi berkurang. Nah itu juga merupakan salah satu concern dari WHO mengenai pandemik COVID-19 in leprosy program ya. Tapi mudah-mudahan segera pandemi ini segera berakhir sehingga program-program mungkin yang tertunda dapat kembali berjalan. Itu secara aktif bisa dilakukan dengan kontak survei atau pemeriksaan sekolah dan bentuk-bentuk surveillance yang lain. Kemudian bagaimana dengan diagnosis kusta? Itu tidak hanya tergantung dari kita, tenaga kesehatan, baik dokter, petugas puskesmas, para medis dan sebagainya, tetapi kita harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kita harus memperkenalkan sesering mungkin tanda-tanda dari penyakit kusta, sehingga apabila masyarakat ada yang tahu, kemudian mendengar, ada keluarganya atau sanak famili, tetangga yang mempunyai gejala-gejala kusta, mereka bisa langsung secara aktif datang ke sarana kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi penting sekali memberikan edukasi dalam rangka penegakan diagnosis kusta secara dini. Kemudian nanti kalau kita lakukan pemeriksaan, tentu saja ini prosedur yang rutin kita lakukan, yaitu untuk mengetahui adanya gangguan kelainan kulit, apakah sudah terjadi gangguan sensasi, kita lakukan pemeriksaan dengan kapas untuk mengetahui apakah sudah terjadi gangguan pada rasa raba, kemudian kita lakukan dengan air panas 40 derajat ya, kemudian air dingin 20 derajat untuk mengetahui apakah sudah terjadi gangguan sensasi suhu, dan kita menggunakan jarum untuk mengetahui adanya gangguan rasa nyeri. Kalau sudah terjadi salah satu gangguan, kemungkinan pasiennya diduga adalah suatu penyakit kusta. Kemudian kita memberikan terapi yang tepat, ini juga sudah sangat familiar mungkin, memberikan terapi sesuai dengan tipenya, multidrug terapi paucibacillus selama 6 bulan, dan multidrug terapi multibacillus selama 12 bulan. Walaupun sekarang berdasarkan yang saya baca, berdasarkan ketentuan baru, ada yang disebut dengan regimen universal ya. Jadi semuanya disamaratakan. Tapi di Indonesia belum berlangsung. Di beberapa negara itu sudah ada yang mulai menerapkan regimen yang sama. Jadi tidak membedakan antara paucibacillus dan multibacillus. Ini mungkin semuanya ini terutama program kusta ya sudah sangat familiar dengan bentuk MDT regimen ini. Tadi pemeriksaan rutin saraf harus dilakukan secara rutin pada setiap kunjungan. Kemudian apabila ditemukan adanya gangguan, maka perlu dilakukan penilaian yang teliti, terutama mungkin oleh dokter puskesmasnya. Deteksi dini reaksi kusta, tadi ringan berat tata laksananya. Untuk ringan misalnya tata laksananya seperti biasa, ya, tetapi pasien diharapkan untuk beristirahat, kemudian pemberian obat-obat anti nyeri atau kalau misalnya demam atau penenang. MDT tetap diteruskan ya, jadi tata laksananya untuk reaksi ringan seperti biasa saja. Sedangkan kalau untuk berat, selain tadi seperti tata laksana reaksi ringan, maka kita memberikan anti reaksi, yaitu biasanya kita memberikan obat anti reaksi prednison. Pada kasus-kasus tertentu yang sudah terjadi steroid dependent, maka kita bisa menambahkan dengan lampren. Pada kasus-kasus yang sangat berat, pasien biasanya bisa dirawat di rumah sakit. Nah ini tata laksananya. Umumnya kita berikan prednison untuk reaksi kusta yang berat ya, atau tadi kalau misalnya sudah terjadi steroid dependent kita berikan lampren. Sebenarnya untuk reaksi kusta tipe 2 pengobatan utamanya adalah penggunaan thalidomid, tetapi thalidomid tidak tersedia secara komersial di Indonesia karena dia efek sampingnya adalah kalau dikonsumsi oleh perempuan yang masih subur dia akan memberikan gangguan kelainan anatomi ya, teratogenik istilahnya, bisa menyebabkan kecacatan pada anak yang nantinya dilahirkan. Protokolnya juga mungkin semuanya sudah sangat familiar. Biasanya kita memberikan dosis prednison dengan dosis awal 40 mg, kalau misalnya sangat berat bisa sampai 60 mg, kemudian diturunkan secara bertahap setiap 2 minggu.
Misalnya pertama penurunannya 10 mg, 10 mg, kemudian sampai dosis 20 mg diturunkan menjadi 5 mg. Biasanya durasinya ini bisa berlangsung umumnya 3 bulan, tetapi pada banyak kasus karena tadi konsentrasinya hanya memberikan pengobatan tanpa mengeliminasi faktor pencetusnya, kadang-kadang reaksinya itu on and off, come and go, datang dan pergi. Nanti udah diberikan sampai dosis 20, 15, kemudian dia flare up lagi, timbul lagi. Jadi kadang-kadang bisa pengobatan sampai 6 bulan, bahkan lebih, kadang sampai 1 tahun. Nah, saat ini kami sedang melakukan penelitian sebenarnya durasi berapa lama yang ideal untuk pemberian reaksi kusta atau pemberian steroid pada reaksi kusta. Karena di beberapa negara lain seperti di Brazil, India, dan beberapa negara dengan kasus kusta yang banyak, ternyata sudah dievaluasi regimen berdasarkan WHO selama 3 bulan ini kebanyakan banyak yang fail, banyak yang gagal. Artinya pasien yang diberikan hanya durasi 3 bulan itu sekali lagi dia akan flare up lagi pada dosis-dosis tertentu. Jadi ada beberapa negara tertentu yang mempunyai pedoman sendiri, yaitu pemberiannya misalnya ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan dan sebagainya. Nah, ini mungkin dengan penelitian kami nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah berhasil, mungkin akan menjadi dasar pengajuan untuk protokol pemberian regimen reaksi kusta di Indonesia. Kemudian tentu saja istirahat, ya itu istirahat yang cukup pada kasus-kasus reaksi itu dibutuhkan. Kemudian latihan baru akan digunakan kalau tanda-tanda radang dan inflamasinya sudah kembali normal. Dan jangan lupa perawatan diri. Nah, ini mungkin kalau kita ada waktu, insya Allah di kemudian hari perlu ada workshop juga mengenai perawatan diri. Ya, ini merupakan satu topik tersendiri. Bagaimana pasien kusta secara mandiri harus mampu melakukan perawatan untuk mencegah terjadinya kecacatan atau disebut dengan POD, Prevention of Disability. Jangan sampai terjadi kecacatan pada mata, tangan, dan kaki. Kita harus melatih bagaimana mereka melakukan perawatan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, tentu saja secara umum, tata laksana kusta tidak hanya bisa berhasil apabila ditangani oleh tenaga medis dan para medis, tetapi oleh non-medis juga harus bisa dilakukan, jadi harus multidisiplin. Ya, misalnya kalau untuk dokternya juga tidak hanya dokter kulit, tapi juga mungkin melibatkan dokter bedah, dokter dari fisioterapi, dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja dukungan dari pemerintah dan semua lembaga sosial masyarakat dalam mengatasi, dalam melakukan program eliminasi dan eradikasi sangat diperlukan, ya. Tanpa dukungan pemerintah yang mempunyai wewenang yang penuh, itu tentu saja tidak akan berhasil. Jadi sekali lagi, keberhasilan program kusta tidak hanya tergantung oleh dokter, para medis, dan semua yang bekerja di sarana kesehatan, tapi juga tentu saja tergantung dari pasiennya itu sendiri, dukungan keluarga pasien, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, dan juga masyarakat secara umum. Saya rasa demikian presentasi dari saya, mungkin sangat panjang, mungkin ada yang boring, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Jangan lupa, sebelum saya lupa, untuk eliminasi kusta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Elsa, ya. Elsa. Di unmute, Bu. Unmute. Masih kurang terdengar. Oh, ada yang chat, saya belum buka chat. Iya, maaf. Punya Bu Elsa, suaranya kedengaran, jika ada yang mau bertanya silakan. Oh, Ibu Nunung ada. Terima kasih Dokter Hendra. Halo Ibu Nunung. Apa kabar Ibu Nunung? Alhamdulillah. Mungkin Dok ini ya, boleh Bu Elsa, maaf ya, gini saya bertanya, karena untuk mendeteksi anak-anak kan sekarang itu kusta itu sudah ada di anak 2 tahun ya. Betul. Cara mendeteksi ke anak itu sangat-sangat sulit sekali. Bagaimana cara untuk mendeteksinya? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Tentu saja tata laksana penegakan diagnosis kusta pada anak, apalagi pada bayi, itu relatif sangat berbeda dengan pada orang dewasa. Karena kan pada pemeriksaan
untuk menegakkan diagnosis kusta perlu adanya respon dari pasien. Jadi pasiennya harus bisa berkomunikasi. Kita lakukan pemeriksaan fungsi saraf dengan sensasi raba, nyeri suhu, harus bisa menjawab. Nah, kemudian kalau pada anak-anak atau bayi tentu saja bisa. Kemudian juga penebalan saraf tepi, karena biasanya kalau pada bayi itu tipenya kan tipe kering, tipe basilar. Kemungkinan juga penebalan saraf tepinya belum bisa kita deteksi. Nah, salah satunya mungkin yang bisa kita gunakan kalau memang ada indikasi bahwa ada indeks primer di sekitar pasien tersebut. Nah, kemungkinan yang kita lakukan adalah tadi dengan pemeriksaan penunjang, yaitu bisa dengan melakukan pemeriksaan biopsi ataupun pemeriksaan serologis. Demikian Ibu Nunung. Hatur nuhun, Dok. Iya, terima kasih. Udah lama ketemu Ibu Nunung. Iya, belum bisa ke satu lagi. Silakan Ibu Elsa. Ini ada yang bertanya dari Puskesmas Rancah. Ini Dok Iya. di chat ya, di chat. Di chat Saya Dokter Ina. Silakan dibaca. Saya Dokter Ina dari Puskesmas Rancah, izin bertanya, jika kita mengabaikan pemeriksaan fisik, misalnya pemeriksaan nervus dan hanya cek hipoestesi, sehingga kita hanya mengobati seakan pasien dermatitis, apakah akan terjadi reaksi kusta? Perlukah pengecekan Mycobacterium BTA jika meragukan pemeriksaan fisik yang ditemukan? Jika pasien tidak teratur minum obat, akankah muncul reaksi kusta atau kelainan? Terima kasih. Maaf pertanyaannya banyak, Dok. Iya, terima kasih Dokter Ina. Apa kabar Dokter Ina dari Puskesmas Rancah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Halo. Nah, ini pertanyaannya ada 3. Jika kita mengabaikan pemeriksaan fisik, pemeriksaan itu hanya cek hipotesis, sehingga kita hanya mengobati seakan pasien yang apakah akan terjadi reaksi kusta? Menurut saya faktor pencetus reaksi kusta itu kalau pengobatannya untuk dermatitis, apalagi hanya dengan misalnya penggunaan corticosteroid topikal, itu tidak akan menimbulkan reaksi kusta. Tetapi yang jelas berarti kan reaksi kustanya tidak tertangani, gitu kan? Kustanya tidak tertangani. Jadi sekali lagi perlu sekali melakukan pemeriksaan saraf tepi, ya, dan perlu sekali. Jadi seperti halnya saya ini sering saya ingatkan kepada residen saya, asisten saya, untuk penanganan pasien kusta itu memang kita harus sabar dan menyediakan waktu lebih, tidak seperti mengobati pasien-pasien penyakit kulit yang lain, karena pemeriksaannya harus mungkin memakan waktu sekitar 15 menit. Kalau satu pasien untuk penyakit kulit dermatitis misalnya cuma bisa 5 menit, tapi untuk kusta mungkin bisa 15 menit, bahkan 30 menit. Kan memang harus diperiksa secara teliti, pemeriksaan pembesaran saraf tepi, kemudian kita lakukan tadi rasa raba, nyeri suhu. Jangan sampai kita hanya berdasarkan melihat saja sehingga kita mengobati dermatitis. Nah, apakah itu akan menyebabkan reaksi kusta? Tidak seperti itu. Tidak selalu harus menjadi reaksi kusta. Ya, harus ada faktor-faktor pencetus lain yang lebih dominan yang sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, perlukah pengecekan Mycobacterium BTK jika melakukan pemeriksaan utama? Itu perlu sekali. Ya. Nah, sekarang kan ya, ini merupakan masalah umum ya. Mungkin saya nggak tahu di Kabupaten Ciamis ini juga masalah atau tidak. Tapi kalau berdasarkan beberapa kali saya pertemuan dengan Ibu Nunung dan juga beberapa dokter puskesmas di kabupaten lain, tidak semua puskesmas mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan BTA. Jadi biasanya dia merujuk ke satu puskesmas apa istilahnya, yang beberapa puskesmas besar gitu ya. Padahal menurut saya juga pernah diskusi dengan beberapa ya, karena kan tanda kardinal kan salah satunya adalah penemuan BTA. Namanya juga tanda utama, jadi harus dilakukan. Dan kalau kita bandingkan dengan pasien tuberkulosis saja bisa mampu dilakukan di tingkat puskesmas kan? Zilnielsen bisa kan? Artinya sebenarnya reagennya ada. Tetapi mungkin yang perlu dilakukan kegiatan adalah bagaimana memberikan skill, kemampuan kepada petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan skin smear tadi ya, karena memang butuh keahlian. Tapi kalau dari kami itu pemeriksaan BTA itu menjadi wajib. Tapi tentu saja sekali lagi saya juga paham bahwa kalau program ya itu kan mempunyai banyak faktor gitu ya. Jadi mungkin tidak semua puskesmas
bisa melaksanakan. Tapi kalau dari kami sih, dari rumah sakit itu sangat wajib. Apalagi kalau di kami itu sebenarnya kan memang belum ada panduan resmi ya dari WHO atau Kemenkes. Kalau kami itu melakukan pemeriksaan beta itu setiap 3 bulan. Itu rutin. Karena apa? Untuk mengevaluasi apakah misalnya pada pusat tipe multibasiler yang awalnya kita temukan misalnya bakterinya banyak, indeks bakteri. Setelah kita berikan pengobatan 3 bulan, apakah terjadi penurunan jumlah kuman ataukah bentuknya menjadi berkurang. Nah, sekarang banyak kita temukan bahwa terjadi resistensi obat. Jadi bayangkan kalau misalnya pasiennya sudah mengalami resistensi obat, tapi obatnya terus, itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kepada pasien. Yang ada, pasiennya tetap akan menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena terapi yang kita berikan tidak efektif, karena kita tidak bisa menilai apakah pasiennya itu resisten atau tidak terhadap obat yang diberikan. Oleh karena itu, kalau kita di RSAS, kita melakukan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan pada semua pasien kusta, terutama tipe multibasiler. Jadi sejak awal kita sudah bisa mendeteksi, oh ini pasiennya, ini kemungkinan, oh udah 3 bulan kita lihat, kok bakterinya nggak turun-turun, makan bertambah banyak. Kalau dibiarkan tentu saja dia programnya bisa gagal. Oleh karena itu, misalnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR namanya untuk mengetahui resistensi atau tidak. Ini itu juga merupakan salah satu program kami dengan beberapa center pendidikan untuk mengetahui tingkat resistensi obat di Indonesia, karena sekarang sudah mulai banyak. Jadi untuk BTA, kalau dari kami, saya terutama sebagai dokter spesialis itu sangat menghimbau kepada seluruh puskesmas untuk mampu dan bisa melaksanakan. Tetapi sekali lagi tentu saja disesuaikan dengan banyak faktor ya. Kalau di puskesmas saya paham itu. Kemudian jika pasien tidak teratur minum obat, akankah muncul reaksi kusta atau kelainan? Bisa saja, ya, bisa saja. Karena gini, salah satu penyebab timbulnya reaksi adalah kalau indeks bakterinya banyak. Jadi kalau pada pasien kusta tidak diobati, M. leprenya terus bermultiplikasi, bisa jadi salah satunya itu. Jadi ada faktor risiko adalah pasien kusta yang memiliki indeks bakteri lebih dari 4, itu sebagai salah satu faktor timbulnya reaksi kusta. Demikian Dokter Ina, mudah-mudahan terjawab. Ibu Elsa sudah minum, saya belum minum dari tadi, Bu. Ngomong terus. Silakan Ibu Elsa, ada lagi yang bertanya sebagai moderator, silakan dibacakan. Izin bertanya. Silakan, masih di mute Ibu Elsa. Terima kasih, maaf tadi ngambil minum dulu, Dok. Gak apa-apa, bercanda. Ini ada pertanyaannya banyak, Dok. Tadi yang dari banyak ya? Di bawah tuh ada lagi yang dari tadi dari Ranca. Sekarang ini dari Imbanagara kok, Pak, dari Puskesmas Imbanagara. Izin bertanya, kita memiliki pasien yang sudah ulcus tropicum. Dan kita sudah perawatan luka termasuk di insisi juga, tapi jaringannya tumbuhnya lama. Apakah harus ada tambahan obat untuk perawatan lukanya? Baik, terima kasih Puskesmas Imbanagara. Ini siapa nih Bapak? Siapa ya? Dokter siapa? Baik, sekarang untuk masalah ulcus tropicum memang juga salah satu permasalahan. Nah, saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan perawatan yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Imbanagara, melakukan perawatannya dengan apa, ya. Nah, karena memang untuk penyembuhan luka untuk ulcus tropicum itu macam-macam ya pengobatannya. Kita juga pernah melakukan studi gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dengan kompres saja gitu ya, kemudian kita lakukan pairing itu adalah membuang sel-sel mati, karena biasanya pada ulcus tropicum kan bisa terjadi kalus tuh pada sekitarnya. Nah itu kita harus timbul perlukaan baru sehingga terjadi proliferasi sel yang baik. Tetapi sekarang, sekarang kan masalahnya lagi, kalau kami di Rumah Sakit Pendidikan di Hasan Sadikin kita punya banyak namanya modern dressing. Jadi menggunakan hidrokoloid, hidrogel, menggunakan foam, itu ternyata memang dibandingkan dengan penggunaan
ACL, penyembuhan luka. Demikian pihak Puskesmas Indah-Negara. Apakah sudah terjawab? Dok? Iya. Maaf, berarti untuk itu hanya di insisi aja selama ini. Bukan di insisi ya istilahnya. Di apa sih namanya tadi? Di debrideman. Iya betul. Jadi kalau misalnya gimana? Nggak usah pakai tambahan kayak salep kayak gitu, nggak usah. Nah, tadi saya bilang kalau memang punya itu dengan modern wound dressing, penambahan salep, misalnya yang mengandung hidrokoloid, hidrogel, misalnya duoderm namanya misalnya. Ini saya nggak boleh promosi sebenarnya, itu karena branded. Tapi yang mengandung hidrokoloid atau hidrogel itu bisa mempercepat penyembuhan dari ulkusnya. Dan itu kita sudah buktikan. Bahkan kalau misalnya yang maju sekarang misalnya pakai stem cell kan, tapi kan itu udah high tech sekali. Tetapi kalau misalnya kebetulan nanti ke mana, saya nggak tahu apakah di Ciamis sudah tersedia atau tidak. Tapi mungkin kalau dokter kulitnya, di Ciamis itu dokter kulitnya kan dokter Indah. Dokter Indah. Nah, dokter Indah tanya saja ke dokter Indah. Dokter Indah ada nggak sekarang ya? Diundang nggak ya? Kayaknya enggak dong. Wah, harusnya diundang tuh dokter di Indah itu. Ya, jadi itu harganya juga nggak terlalu mahal, ya. Itu bisa ditambahkan pada pasien ulkus. Nah, itu biasanya mempercepat karena memang kasihan kan pasien kusta kan kalau misalnya ulkus tropikum, aktivitasnya terganggu dan sebagainya.